Shalom anak-anak kelas Kanaan 2. Hari ini Tante senang sekali bisa bertemu dengan kalian lewat online ya. Nah, apa kabar kalian semua? Tante berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Sekarang sebelum kita sekolah minggu online, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kami mengucap syukur buat berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sekolah minggu online, Tuhan memberkati dan menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Berikan hikmat kepada kami supaya kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang siapkan buku kalian lalu kalian mencatat ya. Nanti kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan beserta dengan buku catatannya ya. Judul cerita pada pagi hari ini tentang Kain sekeluarga hidup jauh dari Tuhan. Bahan cerita dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 24 dan ayat hafalannya dari Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Anak-anak nanti kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan beserta dengan catatan kalian ya. Tante Agnes tunggu. Oke? Nah, anak-anak, kalian masih ingat cerita minggu lalu ya? Tentang Adam dan Hawa yang masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa ya. Karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, apa akibatnya? Karena Adam dan Hawa berdosa. Ya, 1, anak-anak nanti dilahirkan dengan susah payah. Yang kedua, tanah dikutuk sehingga mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Lalu yang ketiga, pada akhirnya manusia akan mati. Nah, anak-anak, pengalaman Adam dan Hawa yang tidak taat pada perintah Tuhan telah membawa akibat mereka dan keturunannya menderita. Kerukunan antara Tuhan dan manusia, manusia dengan manusia, manusia dan alam sangat terganggu. Tiap orang yang lahir sesudah Adam dan Hawa hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih tidak ingin manusia terus-menerus melanggar perintahnya. Karena semakin melanggar maka manusia akan semakin menderita. Oleh sebab itu, sebelum manusia berbuat dosa, Tuhan telah lebih dahulu mengingatkan agar tidak melakukannya. Dan hal itu nyata dalam kehidupan Kain. Nah, sebentar lagi kita akan lihat video tentang cerita Kain ini ya. Anak-anak perhatikan video berikut ini. Setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memulai kehidupan mereka di bumi. Mereka mengolah tanah dengan menanam sayuran dan buah-buahan, memelihara ternak dari berbagai jenis. Setelah beberapa waktu, Hawa melahirkan. Anak pertama mereka diberi nama Kain. Selanjutnya Kain mendapatkan adik laki-laki bernama Habel. Keduanya tumbuh besar dan membantu orang tua mereka. Kain lebih senang mengolah tanah dan bercocok tanam, menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan Habel lebih senang memelihara kawanan ternak. Suatu hari Habel datang dengan seekor kambing yang sehat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kain membawa buah-buahan hasil kebunnya dalam keranjang yang terisi penuh. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain.
Hal itu membuat Kain sangat marah. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus mengendalikannya." Kemudian Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Setibanya di sana, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Kemudian Kain membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang sudah engkau lakukan terhadap adikmu? Aku mengetahui semuanya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya padanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Inilah kisah Kain dan Habel, dan mulailah kejahatan pertama di bumi. Nah anak-anak, sekarang Kain tinggal di tanah Nod. Di tanah Nod Kain juga tidak dapat berladang. Dicarinya pekerjaan yang lain. Ia belajar membuat batu-batu, dan bersama Henok anak sulungnya, ia mulai membangun sebuah rumah dari batu bata. Dinding rumah itu jauh lebih kuat daripada kain tenda, dan pintunya dapat ditutup rapat. Selanjutnya, rumah demi rumah dibangun sampai menjadi sebuah kota. Kain menamai kota itu Henok, karena ia ingin anak sulungnya itu menjadi seorang yang hebat dan termasyur. Begitulah terjadinya kota pertama di bumi ini, namanya kota Henok ya. Nah sekarang kita akan melihat satu video sedikit lagi tentang silsilah keluarga Kain. Anak-anak perhatikan ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Setelah Set hidup 105 tahun,
ia memperanakkan Enos. Demikianlah anak-anak keturunan Kain menjadi 6 generasi, dan dalam 6 generasi itu tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan dan mengasihinya. Semua mengikuti kemauannya sendiri, sesuai dengan ajakan iblis yang sudah mencobai manusia sejak dari Taman Eden. Mereka tidak memperhatikan suara Tuhan. Keluarga Kain menjadi banyak, tetapi tidak ada berkat di dalam keturunan yang sudah dikutuk oleh Allah itu. Roh iblis yang suka membenci dan membunuh telah memerintah di dalam hati keturunan Kain. Anak-anak, kehidupan tiap orang berharga di mata Tuhan, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itu sebabnya hukuman Kain begitu berat. Dalam kemurahannya, Allah berbicara kepada kita waktu kita marah, seperti Allah berbicara kepada Kain. Apakah kamu pernah mendengar suara Tuhan dalam hatimu waktu dicobai untuk berbuat jahat atau berbuat nakal? Coba anak-anak pikirkan ya. Nah, Tuhan mengasihi kita sehingga Ia tidak menghendaki kita membenci saudara kita, menyakiti kawan-kawan atau orang lain, karena Tuhan juga mengasihi dan mau melindungi mereka. Kalau kalian menjadi marah atau membenci seseorang, apa yang dapat kalian perbuat? Kalian masih ingat ayat hafalan yang minggu kemarin ya? Kalau iblis mencoba membujuk kalian, kita harus segera lari dari iblis, kita lawan dia ya. Nah, pasti iblis akan lari juga dari kita. Nah, kita sendiri tidak bisa menang dari kemarahan dalam hati kita, tetapi kita dapat berseru kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan menolong kita. Begitu ya anak-anak. Demikian cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Ajar kami Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi saudara, teman-teman kami dan lingkungan sekitar kami. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau melawan iblis, kami mau mengalahkan iblis, dan kami mau mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga berkat Tuhan turun dan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan hikmat, kesehatan, kekuatan, dan roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak tetap rajin, selalu semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan dengan catatan kalian. Juga Tante berharap anak-anak selalu rajin membaca firman Tuhan setiap hari sesuai jadwal yang sudah guru-gurumu berikan. Begitu anak-anak ya. Semangat terus dan selalu bersyukur dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita semua tuh istimewa loh. Tapi kita istimewa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita istimewa karena Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, Ku Istimewa.